Ya Muhammad, hewan ini diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya apa? Buraq. Khusus untuk kau wahai Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meneruskan kajian tentang Isra wal Mi'raj. Karena spesial bulan Rajab, pembahasannya juga harus Isra wal Mi'raj, karena Allah juga mengenang perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita di dalam kajian yang dialami oleh Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj. Apa saja kejutan-kejutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala spesial untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau orang sudah punya kekasih selalu memberikan apa? Kejutan. Katanya orang Jawa, surprise. Ya, kejutan. Pengen. Karena kenapa? Kekasihnya. Contoh, kalau antum punya teman baik, teman yang baik, bukan teman doyan ngemplang. Katanya orang Jakarta tuh ngemplang. Apa ngemplang? Mbujui. Wong Jawa ngomong doboli. Ya, utang ndak bayar, podo itu teman yang baik. Ya, teman yang baik biarpun temen utang yang namanya juga utang. Kalau saya nggak mau punya utang, caranya kalau punya anak murid wis njaluk wae wong anakku dhewe. Kan enak, simpel. Karena kenapa? Nggak mau punya utang. Kita kalau punya teman baik, teman yang baik itu derajatnya itu seperti halnya derajatnya Rasulullah, Habib, kekasih. Pengertiannya, jikalau ente senang, dia ikut senang. Jikalau ente nggak punya alias galau, sumpek, dia juga ikut Ini teman yang baik. Tapi kalau ente sumpek dia senang, bukan teman namanya. Namanya apa? Musuh. Atau kebalikannya, bukan teman. Kalau ente lagi galau, dia ikut galau, ini senang. Menderita, minimal nggak bisa bantu, mendoakan, ini teman yang baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya Allah. Bagaimana ceritanya? Ketika Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mensodorkan kepada Nabi Muhammad 14 permintaan. Itu pun diminta khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari permintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika disodorkan permintaannya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Allah, Ilahi wa sayyidi ittakhadta Ibrahima khalila wa ana mali. Wahai Allah, telah engkau jadikan Ibrahim itu sebagai temanmu, saya ini apa wahai Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala langsung seketika menjawab yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kontan, tunai. Memang kalau pemberian tunai niku enak nggih. Lek ditransfer niku suwe. Ya, butuh proses. Apa meneh lek jaringan niku beda. Butuh proses. Tapi kalau tunai itu enak. Ya, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Naam ya Muhammad.
ja'altu Ibrahima khalili wa ana al-an ja'altuka habibah. Wahai Muhammad, memang betul aku jadikan Ibrahim itu sebagai kekasihku. Tetapi mulai dari sekarang aku akan jadikan engkau sebagai kekasihku. Memang aku jadikan Ibrahim sebagai temanku, tapi mulai sekarang aku jadikan engkau sebagai kekasihku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Wal habib aqrab minal khalil. Dan kekasih lebih dekat daripada khalil. Makanya julukan Nabi Ibrahim itu julukannya apa? Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah. Habib akrab minal khalil. Habib itu wahai Muhammad, kekasih itu lebih dekat daripada apa? Khalil. Makanya keturunannya Rasulullah dinamakan Habib. Habib fulan, tapi menyandang kalimat Habib ini sulit ya. Bukan untuk pamer-pameran, bos. Ada orang untuk pamer-pameran tok, alias bondo apa? Bondo jeneng Habib tok. Wah, Habib ini panutan, bukan untuk pamer-pameran. Asal bisa doa, mimpin, kemudian dihormati orang, justru malulah Anda. Habib itu panutan, dilihat, idola. Dari segala, dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki dilihat. Karena apa? Karena Anda adalah anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya keturunannya Rasulullah SAW itu kan nggak sembarangan ya. Bukan gaya-gayaan buat untuk pajang-pajangan, bukan. Panutan dalam segala hal, antep jabatannya. Ibaratnya apa? Ibarat jabatannya pejabat nih, antep. Banyak juga yang menyalahgunakan. Naudzubillah min dalik. Makanya keturunannya Rasulullah SAW dikatakan apa? Habib. Karena Habib itulah, kekasih itulah Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pelajaran kemarin tentang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dikejutkan dengan penampakan malaikat Jibril secara wujud aslinya. Sudah kita bahas kemarin, bagaimana wujud aslinya, bagaimana tentang sosok Jibril dan lain-lain. Kemudian kejutan yang kedua apa? Kejutan yang kedua untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didatangkanlah malaikat Mikail, bukan hanya beliau, ditemani dengan 70.000 malaikat Allah yang menemani dan siap mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Faja'ani Mikail wa ma'ahu sab'una alfan minal malak qiyaman ala bab dari ya Anas. Tiba-tiba setelah Jibril sudah ada nongol dengan wujud aslinya, malaikat Mikail dengan 70.000 malaikat sudah berdiri siap untuk menyambut baginda Nabi Muhammad SAW untuk pergi dan Isra wal Mi'raj. 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukannya? Malaikat itukah apakah diam? Tidak. Malaikat itu apakah selfie? Enggak. Malaikat itu apakah yang lain? Tidak. Yang dilakukan oleh malaikat tersebut, Mikail dan 70.000 malaikat di waktu itu, ja'ani wa yu'anikni wa yuqabbil yadi, katanya Nabi Muhammad SAW. Mereka itu berbondong-bondong mendatangi aku
merangkul tubuhku dan mencium tanganku ya Anas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu rebutan, bayangkan. Makanya ya, nggak salah kalau ada anak cucu Rasulullah SAW yang dihormati karena kenapa? Membawa darahnya Rasulullah, mereka dimuliakan. Makanya salaman ini wedi pisan ya. Kadang-kadang saya ini kemana-mana ini kelacak saya ini. Kayak disorot saya ini. Nang kene, Beb, sehat Beb. Ya Allah, ketemu lagi. Kita kepin nyamar saya. Atik kopi koboy tak ya apa lho. Titik, Beb, waduh. Isin dari saya ini. Ya kan? Jadi kelacak semuanya. Ya kita orang enggak kesenangan juga dicium tangan kita ini, malu. Tapi husnudonnya orang kepada kita, ya apa mau dikata? Makanya Rasulullah SAW dimuliakan demikian, anak cucunya pun berkatnya Rasulullah, berkat kakeknya dimuliakan. Rasulullah SAW bukan hanya siapa, bukan hanya sahabatnya, bukan hanya rekan-rekan kerabat-kerabatnya yang mencium tangannya Rasulullah SAW. Bahkan ketika mensifatkan tentang tangannya, lembutnya tangannya Rasulullah, katanya Sayyidina Anas, lembutnya melebihi dari lembutnya sutra tangannya Rasulullah SAW. Lain dari tangan saya dan Anda, tangan-tangan kapal ya, biasa malu, biasa maku, biasa nembeling uang ya. Kalau Rasulullah tangannya nggak pernah menembeling orang, nggak pernah. Kalau kita kan, ayo tukaran dah, antem. Tangannya Rasulullah nggak pernah gitu. Tangannya Rasulullah SAW itu apa? Untuk berbuat baik, sedekah. Tangannya Rasulullah SAW itu untuk membelai anak yatim. Tangannya Rasulullah untuk merangkul fuqara. Tangannya Rasulullah untuk merangkul masakin. Bukan untuk kuat-kuatan, untuk pamer-pameran. Sing sahibul napa niki? Apa sing biasa lek? Tutup apa sing biasa? Fitness, wah, gede-gedean awak. Ini wah. Duh, aku nak ndoki loh. Saya ada telurnya loh. Gaya-gayaan, wah. Ayo tukaran ayo, wah apa? Kanjeng Nabi ndak ngono jarai. Kecuali kalau memang diizinkan perang baru. Tapi enggak buat gaya-gayaan. Kalau kita ini wis awake setengah lemu setengah endak, kurus elek, pamer awak, mending mangan enak, mangane mie instan. Nek biyen sahabat-sahabat biyen tuh mangane enak, mangan minumnya apa, susu onta. Ya sampean lo kopi, warkop, utang mana? Kalau apa? Kalau Nabi Muhammad SAW sahabat-sahabatnya minumnya susunya onta, sehat, seger, tidak pakai dikasih campuran apa segala macam, langsung diminum, diperas dari susu onta. Bahkan susu onta terbaik dari susu yang lain, terbaik dari susu kambing, terbaik dari susu sapi dan lain-lain, susu onta itu. Ya, makanya kalau minum susu onta jangan dibayangkan ontanya, tidak nafsu inti. Ada orang minum susu onta dibayangkan, gede apa ya? Jangan dibayangkan gitu. Bayangkan ini pernah diminum oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangannya lembut. Tidak pernah dibuat tangannya untuk berbuat kejahatan. Apalagi dibuat maksiat. Loh Beb, ya apa digawe maksiat? Gawe pacaran. Nah. Gawe gandengan niki kesempatan niki ya. Waduh. Jeremet nih wis soipul jeremet, hati-hati kon. Wedi lek wis gandengan ndak iso ucul, lho tak wedeni. Ya apa sampean? Pas gandengan ndak iso ucul ya apa? Bayangno. Ke dokter Karangmenjangan ndak iso. Katanya dokter spesialis tidak ada obatnya kecuali apa? Potong. Wah. Lho cek wedi dok, ya sing ngono tak ana mana ya iso mana ya apa? Ya sampai salah maksiat, makanya sing doyan gandengan hati-hati. Saya tidak doakan, mudah-mudahan nggak lepas.
Hati-hati loh ya, hati-hati. Jangan ngeremehin Allah Ta'ala sampean. Dan ini isine ya. Bayangkan gimana malunya itu. Ya, kecuali kalau memang halal sama istrinya, oh nggak apa-apa. Berapa kebaikan orang yang menggandeng tangan suaminya itu istrinya, makanya istrinya melaku gandengen, ojo dibiarno jrungupno maneh, ojo. Gandeng niku ya tangannya Rasulullah digandeng. Mas, hati-hati mas, hati-hati mas. Awas ana got mas ya. Kan enak niku wis halalan thayyiban. Yang belum kawin dilarang mendengarkan. Karena inti masih jomblo. Jomblo ora payu iki. Kalau isu istrinya halal enggak apa-apa silahkan, tapi kalau bukan muhrimnya mau jeremet-jeremet hati-hati pokoknya, hati-hati. Pemane sing apa namanya? Sing goncengan iki hati-hati maneh. Ndak iso mbuk pas goncengan ngene tek nyabuk ya. Cek ndak iso buka. Yo Mas apa? Hati-hati loh ya, hati-hati. Saya tidak doakan, cuma hati-hati karma dari Allah Subhanahu. Ojo ngremehno lagi, memang betul. Makanya, loh Beb saya sudah dulu seperti itu, sekarang tobat. Jangan lagi. Dijak salaman sama perempuan yang mungkin ente menarik, maaf, ini akhafullah. Wah. Oh Cik Ali merek, saya hadir Jalsatul Itsnin. No niku. Nggih, siap, ya kan? Berusaha dikit-dikit lah. Kenapa? Bisa sampai aja nggak mau. Kalau semuanya kita mau keluar keinginan dari kita, semuanya pasti bisa. Maaf, cek sombong ya. Tidak apa-apa dibilang sombong oleh manusia daripada kita melanggar perintahnya Allah. Waduh, masih elek-elek ya alim rek. Ya, gandeng-gandeng ndak alim ya wedi percuma. Elek maaf, saya enggak mau. Dulunya ente mau, ya dulu kan tobat saya maaf. Maaf dengan setia. Tangannya itu dibersihkan dari sekarang, ya. Subhanallah. Lihat, bahkan tangannya Rasulullah disifatkan seperti lembutnya sutra. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat itu berebut nyambung tangannya Rasulullah. Berebut, masya Allah, ngambung segala macam. Bayangkan lembut tangannya seperti lebih dari sutra tuh bagaimana? Ya kan? Daging kalau empuk. Kita tahu daging yang empuk dicokot kan enak, kambing empuk ya. Ya kalau empuk di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya seperti itulah Allah pengen menghiburnya. Didatangkan malaikat Mikail, 70.000 malaikat menunggu keluarnya Rasulullah. Ketika keluar Rasulullah, dipeluk Rasulullah dengan 70.000 malaikat tersebut. Masya Allah. Setelah dipeluk, semuanya mencium tangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, malaikat yang gak punya hasrat, gak punya hawa nafsu, di saat itu diberikan oleh Allah Ta'ala hawa nafsu untuk mencium tangannya Nabi Muhammad. Karena malaikat tahu seberapa mulia tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Apakah kalian tidak merindukan pengen cium tangannya Nabi Muhammad? Kepengen enggak? Betul pengen. Dari malam ini ojo gandengan maneh. Iku syaratnya. Siap? Sing jawab 10. Siapa pembadan? Sudah ya, siap. Yang sekarang goncengan, misalkan saya yakin insya Allah tidak ada yang goncengan di sini. Ya, dari sekarang kalau itu goncengan bilang sama pasangannya, maaf saya jalan lebih baik saya jalan kaki daripada saya harus gandengan dengan Anda. Ngono melaku, tapi pelaku sampai ki pahala. Daripada numpak motor, melatui motori sampai cepat sampai oleh dosa, oleh murka, tak iso diculno tangane sampean. Naudzubillah min. Kalau pengen mencium tangannya Nabi Muhammad, jangan dekati lagi maksiat. Jangan biarkan tangan Anda sentuh dengan wanita yang bukan muhrimnya. Maaf, harus kita sampaikan. Ya inilah syariat. Lu Habib kok keras lho, bukan tuh keras, memang gini kayak gini syariate. Lah sampean lek mau ya monggo, ndak mau ya sudah. Yang penting sudah kita sampaikan, inilah usafihun nisa,
saya tidak pernah tersentuh, kata Rasulullah, tangan saya dengan wanita yang bukan muhrimnya. Kalau pengen mencium tangan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Malaikat punya hasrat pengen mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kejutan yang kedua diberikan dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Mikail dan 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kejutan yang ketiga. Ya. Fabashiruni bikaromatin rabbi waridwani. Malaikat setelah mencium tanganku, setelah merangkul tanganku, mereka pun mengucapkan kepada aku, selamat, selamat wahai Muhammad. Memberikan saya kabar baik, keutamaan dari Allah. Hani'an laka ya Muhammad, beruntung kau wahai Muhammad. Satu persatu mereka. Kalau dihitung berapa waktunya, yaitu tidak bisa dihitung. Isra wal Mi'raj tidak bisa dihitung, padahal perjalanannya cuma pendek. Tapi keajaiban, kejutan, semuanya diberikan spesial untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabashiruni bikaromatin waridwani. Yang ketiga, wa idza ma'ahum dzabatan asgharu minal baghal wa akbaru minal himar. Tiba-tiba kata Rasulullah SAW, di sekitaran malaikat itu saya dikejutkan ada binatang yang kecilnya itu dari kuda dan besarnya enggak, tapi besar dari apa? Keledai, antara kuda dan keledai. Alaiha sarajun minal lu'lu'il bayda wa rikban minal urmusil akhdar. Dan pelanahnya, ikatannya itu dihias oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mutiara dan berlian yang cukup indah, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya tidak pernah menjumpai binatang yang dihias seperti itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Jibril, kemudian saya bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadhihi dabbah? Wahai Jibril, binatang apa ini? Di kebun binatang Surabaya ada ini. Ma hadhihi dabbah? Binatang apa wahai ini wahai Jibril? Ya Muhammad, hadhihi dabbah ismuha buraq. Ya Muhammad, hewan ini diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya apa? Buraq, khusus untuk kau wahai Muhammad. Farkibha wamdi ila rabbik. Ayo Muhammad, cepat-cepat kita naik dan kita menuju panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril pun mengarahkan Nabi Muhammad SAW untuk berpegangan dengan pelanahnya, talinya itu, dan naik pelanahnya. Faqala laha, kemudian Nabi Muhammad, malaikat Jibril mengatakan, ini buraq enggak berdiri-berdiri. Rasulullah SAW itu sudah naik tapi enggak berdiri-berdiri. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada buraq, ama tastahina min sayyidil bashar? Buraq, engkau ini enggak malu dah dengan manusia yang begitu sempurna ini? Enggak malu tak engkau? Ya Jibril, man hadal bashar? Wahai Jibril, siapa gerangan manusia ini? Kok ganteng gitu loh. Luar biasa gantengnya. Membuatku tertarik wahai Jibril. Buraq saja di waktu tertarik melihat Nabi Muhammad SAW. Buraq tahu tentang Rasulullah, tapi ketika di dunia dihilangkan oleh Allah Ta'ala pengetahuannya, sehingga ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW seolah-olah dia tidak pernah melihat sosok manusia seperti itu. Sehingga Buraq pun bertanya kepada malaikat Jibril, man hadal bashar? Wahai Jibril, siapa ini pemuda? Laki-laki ini siapa namanya? Malaikat Jibril pun mengatakan, amma tastahina bihadal bashar? Engkau enggak malu dah? Enggak tahu ini sosok manusia, sosok pemuda yang begitu ganteng ini, enggak tahu dah. Maka Buraq pun malu, sambil malaikat Jibril pun mengatakan, fama ahadun akrama 'alallahi minhu. Tidak ada manusia semulia ini pemuda wahai Buraq. Hada sayyidil bashar. Shallu ala Nabi Muhammad.
Langsung malaikat Jibril mengatakan, hada sayyidil bashar, ini manusia yang paling mulia, ini manusia yang paling agung, ini manusia yang luar biasa makamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hada sayyidil bashar. Maka Buraq pun sekitar itu fastahyat, kemudian malu Buraq. Ketika disebut Sayyidil Bashar, utamanya pemuda, utamanya pemimpin, malu Buraq, fastahyatil Buraq. Sambil ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, rasyahat arqan kathira, mengeluarkan keringat yang begitu banyak dari tubuhnya Buraq karena malunya. Wong lek isin ya Allah, metu keringet ya, lek saya metu keringet kepanasan nih. Ya, insyaallah Nurul Rahmah yang cepat dipasangi AC. AC-nya mungkin setiap satu lokasi 4 PK, 4 PK, 4 PK. Metu kakuken sampean. Namanya orang malu pasti keluar keringat. Binatang karena di waktu itu ditegur oleh malaikat Jibril pun malu, fastahyat. Kharajat arqan katsira, mengeluarkan keringat yang begitu banyak. Wa qala Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad SAW ini kan orangnya rahmat, sampai dengan binatang pun rahmat, sambil mengatakan kepada Buraq, ma'alaik ya Buraq, ma'alaik, ma'alaik, enggak apa-apa, engkau enggak kenal dengan saya, enggak apa-apa. Kalau kita ya lain ya, ndak kenal sampai aku, kurang ajar sampai ini. Ki direktur Pak, manajer iki, kurang ajar sampean. Tak sumpai jadi tikus sampean. Kan nggak tahu, ya kan? Kalau Nabi Muhammad SAW enggak. Biarpun demikian Rasulullah SAW tetap apa? Mengatakan ma'alaik, enggak apa-apa, enggak masalah, wahai Buraq, enggak masalah. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundaknya, bangunlah Buraq dengan gagahnya. Dan Buraq pun tidak langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad. Adabnya Buraq di waktu itu keluar. Binatang punya adab, manungso zaman saiki ndak punya adab, ndak punya etika. Di waktu itu pun permintaan ini kalaupun diminta oleh Buraq bisa diwujudkan oleh Rasulullah. Tetapi etikanya di waktu itu Buraq punya etika yang begitu besar. Etikanya bagaimana? Etikanya bilang kepada Jibril dulu. Ya Jibril, salhu an yatman li 'alallahil jannah. Jibril, tolong dong sampaikan orang yang tampan di belakangku ini, Nabi Muhammad ini. Kenapa? Oh, katanya Jibril. Kenapa Buraq? Tolong bilang kepada Nabi Muhammad supaya menjamin saya, supaya saya ini masuk surga. Buraq Pak, jok jaminan surga. Lah sampean duwe jaminan mlebu surga ta Pak? Kartuwe sampean apa? Abang tak kuning. Pemain futsal, pemain bola tahu ini. Lek abang ditokno, lek kuning peringatan. Lah ireng, delesep sampean. Ya. Kita punya kartu apa jaminan? Kartu kesehatan. Nila iso Pak. ATM, ndak iso. Kredit. Oh iki sahibul kredit maneh terakhir mlebu surga. Sahibul utang apa maneh? Lek mlebu surga. Kita jaminan apa kita masuk surga? Buraq saja meminta apa? Minta jaminan kepada Nabi Muhammad. Tapi dengan perkataan yang etika, yang adab. Tidak mengatakan ya Muhammad, enggak. Ya Rasulullah, enggak. Ya Jibril, wahai Jibril, salhu, katakan kepada dia, bilang kepada Nabi Muhammad, atyat manli 'alallahil jannah, supaya menjamin saya, supaya saya ini masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Nah terus kalau seandainya kita pengen masuk surga, pertanyaannya untuk kita, bukan untuk antum ya, bukan untuk kita semuanya. Yang menjamin kita masuk surga siapa Pak? Pengen masuk surga ini? Pengen masuk surga enggak? Jaminannya siapa sampean?
Hah? Yang menjamin sampai masuk surga siapa? Orang tua Anda? Belum tentu. Amal, apalagi? Amali bolong-bolong, salat subuh telat, maca Al-Qur'ani setengah-setengah, zikirani kadang-kadang. Ya, siapa yang menjamin Anda? Siapa? Tidak ada yang bisa menjamin kita kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat jaminan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa dijamin oleh Rasulullah SAW hingga kita kelak masuk surga semuanya. Buruk mengetahui keadaan Nabi Muhammad, minta jaminan di waktu itu, sehingga kata Rasulullah SAW, qala sa'af'al dalika ya Buraq, jangan takut wahai Buraq, saya yang akan menjamin Anda untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena surga ada di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya kelak akan diserahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa membuka pintunya surga kecuali siapa? Kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Saya misalkan, saya gambarkan, saya ceritakan kepada antum. Ketika Rasulullah SAW sampai di surga, ini nanti kita cerita yang terakhir nanti ya. Ketika sampai di surga, itu dengan malaikat Jibril, ngetok malaikat Jibril. Malaikat penjaga surga siapa namanya? Malaikat Ridwan. Man bilbab, katanya malaikat Ridwan. Siapa di pintu? Ana Jibril. Enggak digubris, enggak dibuka. Padahal Jibril atasannya loh ya. Jibril ini adalah jenderalnya malaikat, presidennya malaikat. Enggak dibuka. Ngetok lagi. Ketika mendengar ketokan, malaikat Ridwan pun mengatakan, mambil bab, siapa di pintu? Ana Jibril, iftahil bab. Enggak dibuka, buka pintu enggak dibuka. Jibril tahu ini enggak bisa buka ini kecuali ada jaminan dari manusia di sebelah saya. Ketok lagi ketiga, man bil bab, ana Jibril wa ma'i Muhammad. Langsung seperti itu. Saya Jibril bersama saya baginda Nabi Muhammad SAW. Summa fatahal bab, kemudian dibuka pintu besar lebar-lebar oleh malaikat Ridwan. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, wala syamamtu rihan atyabu min rihil jannah. Saya enggak pernah mencium bau wanginya dimanapun melebihi wanginya baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu masih baunya Pak. Bagaimana rasanya, bagaimana bidadarinya, bagaimana telaganya, bagaimana keindahan-keindahan di sana dan lain-lain. Allahumma adkhul jannata bila hisab. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Fa inda dzalika istaqarat wa taqta'a hatta wada'at batniha al-ard faraqibtu 'alaiha. Kemudian saya naik di waktu itu, kata Nabi Muhammad SAW, fa idza laha hanan qala fa idza khataha muddul basar fasirul Jibril. Kemudian kecepatannya, kata Nabi Muhammad SAW, melebihi kecepatannya mata, cep langsung sampai dari Masjidil Haram langsung ke mana? Masjidil Aqsa. Kejapan matanya Rasulullah SAW saja. Dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, langit kedua, yang ketiga, ke tempat. Insya Allah terusannya akan kita teruskan di channel yang sama, Jalsatul Itsnain, Majelis Rasulullah SAW Jawa Timur. Jangan lewatkan, jangan lewatkan. Rugi Anda kalau Anda lewatkan.